Ya, silakan masuk. Permisi Pak. Ya Mbak, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, saya Dinda dari Cendewangi. Jadi saya tuh calon cantin ya. Kemarin tuh dapat info dari Ibu Ponco. Kader itu pendamping KB. Oh, ada TPK. Iya. Oh betul. ya. Nah itu katanya kalau mau nikah bisa konsultasi ke Bapak ke Balai KB ini. Oh gitu. Saya kasih minum dulu ya Mbak. Makasih ya Ya. Pak. Saya mau boleh tanya nih beberapa pertanyaan ya. Umurnya Mbak Dinda sama calon suami berapa nih? Umur saya 19 tahun. 19 tahun. Suami itu masih 22 tahun. 20 tahun. Oh, kira-kira Mbak Dinda tahu umur ideal untuk melangsungkan pernikahan itu umur berapa? Kayaknya kalau suami ini yang kurang ya Pak ya, 24 apa 25 gitu ya. 24 atau 25. Ya kalau yang wanita itu 19 kalau nggak salah. Saya juga nggak lupa ya Pak. Kalau calon suaminya kenapa nggak ikut ke sini Mbak? Nah, masih keluar kota Pak. Oh, kerja di luar kota. Iya. Oh ya. Jadi kalau berdasarkan peraturan Menteri Agama, umur menikah minimal itu adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kalau berdasarkan kesehatan ya Mbak, itu umur minimal untuk perempuan itu 21 tahun, kalau misalkan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Alasannya kenapa? Karena organ reproduksi wanita dan perempuan itu istilah matangnya atau siap untuk melakukan reproduksi itu umur 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun untuk laki-laki, dan juga secara psikologis umur 21 tahun dan 25 tahun itu sudah dianggap dewasa, seperti itu Mbak. Oh gitu. Duh, suami saya dia nggak ikut ke sini Pak. Oh gitu. Terus gimana Pak? Ini kan suami saya masih umur 22 tahun. Ini Mbak Dinda sudah mendaftar atau sudah ada omong-omongan dari keluarga? Kalau omongan sudah, untuk mendaftarnya masih belum. Oh gitu, berarti tanggalnya sudah ditetapkan ya? Oke. Jadi gini, kan kalau berdasarkan peraturan Menteri Agama sudah diperbolehkan untuk menikah. Akan tetapi saya sarankan terlebih dahulu itu menunda kehamilan terlebih dahulu Mbak. Caranya menggunakan alat kontrasepsi. Seperti itu. Oh jadi itu nanti kalau setelah menikah bisa menunda kehamilan. Jadi Ya. nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa menikah. Gitu. Alat kontrasepsinya itu untuk menunda kehamilan yang baik itu adalah menggunakan kondom Mbak Dinda. Jadi jenengan harus ngomong ke calon suaminya bahwa kalau misalkan umur di bawah 21 tahun seperti Mbak Dinda ini resiko untuk mengalami aki itu adalah kematian ibu dan juga kematian bayi dan juga stunting Mbak Dinda. Jadi butuh kesadaran dari suami untuk menggunakan alat kontrasepsi seperti itu. Oh gitu. Iya Pak, nanti saya sampaikan ke suami saya. Ya. Mungkin ada lagi ya Pak ya? Mbak Dinda sudah mendaftar ke KUA? Masih belum Pak. Jadi gini, sebelum mendaftar di KUA itu ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah KTP-nya Mbak Dinda dan juga calon suami, kemudian kakaknya itu, kemudian juga sekarang ada program baru Pak dari BKKBN yaitu aplikasi LCMIL. Aplikasi LCMIL itu adalah aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Sudah pernah tahu? Sudah, kemarin disuruh download sama kadernya. Downloadnya di mana Pak? Di Play Store. Di Play Store ya? Iya. Ya, jadi di LCMIL itu terdapat beberapa pertanyaan Mbak. Nanti jenengan isi dan juga nanti itu ada suruh melampirkan surat kesehatan. Surat tes kesehatan yang berasal dari puskesmas atau klinik, seperti itu. Oh, jadi untuk tesnya di puskesmas Pak? Iya, Itu puskesmas. biayanya berapa? Soalnya ini Pak kan kurang mampu kalau saya biayanya. Apalagi sekarang suami kan lagi di luar tuh mencari biaya untuk nikah gitu. Seperti itu. Mbak Dinda punya BPJS? Iya, benar. Gitu. Jadi kalau misalkan punya BPJS, Mbak Dinda langsung ke vaskes tingkat pertamanya ya, vaskes tingkat pertama atau puskesmas yang BPJS-nya Mbak Dinda, nanti ngomong aja ke ruang KM mau cek
calon pengantin seperti itu, nanti biayanya gratis Mbak Dinda seperti itu. Oh gitu. Kalau untuk suami saya apa harus pulang ya Pak? Untuk pemeriksaan kesehatan, Iya. kalau misalkan laki-laki itu tidak ada pemeriksaan kesehatan. Sebelumnya Mbak Dinda calon suaminya apakah merokok? Iya Pak. Oh, merokok gitu. Merokoknya itu dalam satu hari biasanya habis berapa bungkus Mbak Dinda? Dan satu hari satu bungkus Pak Satu bungkus, biasanya. satu hari satu malam ya, seperti itu ya. Ketika pacaran Mbak Dinda itu merokoknya, calon suami itu di dekat Mbak Dinda atau menjauh dari Mbak Dinda? Oh tapi kalau waktu pacaran sampai sekarang juga kalau lagi merokok tuh jauh sih Pak, karena saya nggak Gitu. suka. Oh gitu, oke. Jadi kan karena merokok itu asapnya bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang ada di dalam yang mencium rokoknya, istilahnya jadi perokok pasif Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti waktu menikah, kalau bisa dibilangin kepada calon suaminya untuk dikurangi, itu dikurangi secara perlahan-lahan gitu Mbak. Dan juga kalau misalkan mau merokok itu menjauh dari Mbak Dinda dan juga anaknya kalau misalkan nanti punya anak gitu. Terus ini nanti setelah jenengan melakukan tes kesehatan dan juga mengisi LC-mail, nanti kembali ke kader TPK nih. Kader TPK-nya siapa? Bu Bonjo itu sendiri. Oh, Bu Bonjo sama nanti ada pendampingan dari Bu Bonjo, nanti akan dijelaskan oleh Bu Bonjo ya. Waduh, kok tambah ribet ya Pak ya? Perasaan dulu mbak saya prosesnya nggak gini Pak. Kalau mau nikah, mana saya ngurus sendiri, suaminya di luar kota Pak. Apalagi ibu udah sepuh, bapaknya juga. Terus gimana Pak? Apa nggak tambah lama proses nikahnya Pak? Gini Mbak Dinda, memang ada tambahan prosedur ya, tapi itu adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk penanggulangan stunting. Mbak Dinda tahu stunting itu apa? Apa ya stunting Pak? Baru dengar. Oh gitu. Ya. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak, di mana tandanya adalah tinggi badan anak yang terkena stunting itu lebih pendek dari anak seusianya, dan juga itu IQ-nya atau tingkat kecerdasannya itu biasanya di bawah anak seusianya Mbak, seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya tapi kan saya tetap bisa nikah ya Pak meskipun melewati prosedur yang banyak ini ya Pak ya? Bisa, tapi harus melakukan prosedur terlebih dahulu, dan juga yang sudah saya bilang tadi bahwa harus menunda kehamilan terlebih dahulu Mbak Dinda, karena umur Mbak Dinda ini adalah salah satu umur beresiko untuk melahirkan anak stunting, seperti itu Mbak Dinda. Oh gitu. Terus nanti itu apa tadi ya? Aplikasi LC-nya itu buat apa? Jadi aplikasi LC-mail itu adalah untuk mengecek kemampuan kesehatan Mbak Dinda, terus ya fisik Mbak Dinda, seperti itu kan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada pemeriksaan kesehatan. Ya. Nah, itu nanti akan diukur nilainya. Nilai itu adalah lingkar lengan atas, kemudian tensi darah, berat badan, kemudian tinggi badan, dan juga kadar HB dari Mbak Dinda. Nanti kalau misalkan sudah ada kriterianya, nanti kalau misalkan sesuai dari kriteria tersebut, itu nanti akan keluar sertifikat Mbak, yang menyatakan bahwa Mbak Dinda dan juga calon suami ideal dan juga siap untuk menikah, seperti itu. Oh gitu. Berarti itu ada kaitannya sama itu tadi ya? Apa itu? Stunting? Apa Pak? Kok stunting? Apa ya tadi ya? Stunting. Oh Jadi iya, apa? stunting ya Pak? Nah, stunting, bukan stunting ya. Oh iya. Ya. Berarti ada kaitannya ya Pak? Ya, ada kaitannya, karena kalau misalkan umur yang di bawah 21 tahun bagi perempuan itu termasuk terlalu muda. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan melahirkan di bawah 21 tahun itu nanti akan beresiko terkena stunting anaknya. Kan Mbak Dinda nggak mau nih anaknya terkena stunting, istilahnya dia lebih pendek dan juga lebih bodoh lah dari teman-temannya. Nanti kan nanti dibully sama teman-temannya nanti kalau misalkan TK, SD gitu ya. Gitu. Ya. Itu kalau misalkan nggak mampu untuk membeli kondom di Indomaret, bisa minta ke sini aja, nanti saya di sini sediakan ada? itu ya, ada Mbak Dinda, seperti itu. Iya Pak, nanti saya sampaikan ke suami saya Pak. Ye.